Allahumma salli wa sallim ala nuril anwar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah, amma ba'd. Ikhwanul muslimin rahimakumullah. Setiap kita, setiap manusia pasti ingin dicintai oleh Allah. Dan setiap kita pasti tidak ingin dimurkai oleh Allah. Jadi inginnya dapat cinta Allah, tidak mau dapat murkanya Allah. Lalu bagaimana supaya mendapatkan cintanya Allah? Ingin dicintai oleh Allah. Ini ada sebuah hadis qudsi yang sangat menarik menurut saya. Nabi bersabda, Allah berfirman, itulah hadis qudsi, uhibbu salasan. Kata Allah, aku mencintai tiga kelompok. Mencintai tiga. Wa hubbi lisalasin asyad. Tetapi aku lebih mencintai kepada yang tiga. Jadi kata Allah, aku cinta tiga, tapi aku lebih cinta lagi yang tiga. Kita tanya diri kita masing-masing, apakah kita termasuk yang tiga? Atau justru yang lebih di tiga, berarti lebih dicintai. Yang pertama, uhibbu ahlas sakha. Kata Allah, aku cinta pada orang yang dermawan. Apapun yang dia nikmati, yang dia miliki, yang dia punya, dia merasa sadar bahwa itu milik Allah, kemudian memberikan, menginfakkan, mensedekahkan dengan serta-merta kegembiraan, dengan kebahagiaan, sehingga disifati dengan dermawan. Itu Allah suka, Allah cinta. Apatah lagi dia sampai memberikan sesuatu yang dia sangat sukai, sehingga Allah kemudian katakan dalam Al-Quran, lan tanalul birra hatta tunfiku mimma tuhibbun. Tidak akan mencapai sempurna kebaikannya selama dia belum menginfakkan apa yang dia cintai. Jadi kebaikan yang sempurna itu kalau sudah menyempurnakan memberikan apa yang dia cintai. Dan ternyata begitu diinfakkan, begitu disedekahkan, harta itu, rupanya harta itu berkata. Ngomong dia, bicara. Apa katanya? Ini digambarkan oleh Nabi begitu menarik. Kuntu qalilatan fakassartani. Wahai manusia, dulu aku sedikit, tapi ternyata engkau membanyakkan aku. Dengan apa? Dengan infak. Jadi dengan sedekah, dengan infak, dengan wakaf, dengan pemberian, itu bukan malah sedikit, jadi malah nambah banyak. Diganti oleh Allah 10, diganti 100, diganti 700, bahkan yudhaifu liman yasha. Allah melipat gandakan hingga ribuan bahkan jutaan kali lipat. Kemudian harta itu berkata lagi, kuntu faniyatan fa'abqaitani. Dulu, kata harta, aku itu fana, cepat habis, cepat rusak, cepat hancur, cepat hilang. Fa'abqaitani, tapi engkau mengkekalkan, mengabadikan aku. Dengan apa? Dengan infak, dengan sedekah. Jadi harta yang tadinya fana menjadi abadi karena diinfakkan.
Itu kata-kata harta. Dan kemudian dia juga berkata, kunta harisi, dulu engkau menjaga aku. Nah sekarang ketika diinfakkan, aku yang akan menjagamu, bahkan dari dunia sampai kelak akhirat. Itu karena itu berlomba-lombalah untuk menjadi sakho kalau ingin dicintai Allah, menjadi dermawan. Nah, ini saya ingin menceritakan, ini menarik, latar belakang masjid ini, Masjid Baitur Ridwan yang berada di Jalan Kiai Haji Raden Abdullah bin Nuh di Bogor. Jadi latar belakangnya kenapa didirikan masjid ini di pinggir Jalan Kiai Haji Abdullah bin Nuh. Waktu itu pendirinya hendak berbisnis, hendak mendirikan satu perusahaan, konon katanya pom bensin di pinggir jalan. Ya jelas itu tepat dan menghasilkan keuntungan dijamin yang sangat banyak karena ini jalanan rame. Tetapi anehnya pada saat beduk datang, waktu sholat tiba, dia mencari tempat sholat. Dicari-cari nggak ada di jalanan. Padahal jalannya saja sudah bernama Kiai Haji Raden Abdullah bin Nuh, pahlawan Bogor, Kiai Bogor, ulama Bogor. Tapi nggak ada masjid di jalan ini. Akhirnya hidayah datang, taufik datang, inayah datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berganti ide, berganti pemikiran. Bagaimana bisnis kita batalkan, kita urungkan, dan kemudian kita dirikan masjid agar orang-orang yang hendak sholat, yang lalu lalang di jalan ini mudah menemukan tempat sholat. Ini luar biasa menurut saya. Kenapa luar biasa? Karena itu pilih antara bisnis dan ibadah. Bisnis menghasilkan keuntungan duniawi. Loh, ini malah mendirikan masjid. Nah, ini namanya fa'abqai tadi, benar-benar mengabadikan, mengkekalkan harta. Bagi saya ini luar biasa. Mengalahkan pom bensin, mengalahkan usaha, mengalahkan bisnis, berdirilah masjid. Kita lanjut yang kedua supaya jadi kekasih Allah. Uhibbul mutawadhi'in. Itu yang pertama tadi, Allah cinta, aku cinta orang yang dermawan. Wa hubbi lil faqiris sakhi asyad. Tapi aku lebih cinta pada orang fakir yang dermawan. Ya kalau kaya kemudian infak wajar, tapi kalau fakir mau infak juga itu luar biasa. Dan Allah lebih cinta. Saya persingkat. Kedua, hibbul mutawadhi'in. Aku cinta orang yang rendah hati, berilmu padi. Makin berisi, makin berunduk dia. Wa hubbi lil ghaniyil mutawadhi' asyad. Tapi aku lebih cinta pada orang kaya yang rendah hati. Kalau orang biasa rendah hati wajarlah, ngapain dia sombong. Tapi kalau orang kaya rendah hati itu luar biasa. Orang kaya kan biasanya sombong. Yang ketiga, uhibbut taibi. Aku cinta orang-orang yang bertobat. Tapi wa hubbi lisyabit taib asyad. Tapi aku lebih cinta pada anak muda yang mau bertobat. Itu banget cintanya Allah. Jadi kalau orang bertobat sudah sepuh ya wajarlah, memang sudah waktunya. Tapi kalau anak muda dia mau menghabiskan dirinya untuk ibadah, menyepi di kegelapan malam di masjid, i'tikaf, baca Quran, itu luar biasa. Karena dia harus meredam gejolak nafsu yang sedang membara. Anak muda lebih dicintai oleh Allah kalau dia mau bertobat. Kurang lebih ini kekasih-kekasih Allah. Dan kalau ingin meningkat menjadi sangat dikasihi, dicintai oleh Allah, seperti apa tadi dijelaskan, orang dermawan. Tapi kalau fakir dermawan lebih dicintai. Yang kedua, orang yang tawadu, rendah hati.
Tapi kalau orang kaya yang rendah hati itu lebih dicintai. Dan yang ketiga, orang yang mau bertobat. Tapi anak muda yang mau bertobat itu lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya mudah-mudahan setidaknya kita salah satu dari yang tiga. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.